Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Oke, setelah doa, Bapak absen dulu ya. Jihan Almira Syedid hadir. Sada Amina Hanara. Tukiem Tursino. Oke, hadir semua ya. Nah, bagus, kalian semua sudah disiplin untuk hadir tepat sebelum pembelajaran dimulai. Kalian harus tetap menjaga sikap disiplin, karena nantinya sikap disiplin tersebut akan memudahkan kalian dalam menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Nah, sekarang Bapak tanya, apa yang menjadi cita-cita kalian? Ayo. Dokter. Dokter? Ya. Tursino pengen jadi dokter. Tursino kenapa pengen jadi dokter? Biar cepat kaya. Oh. Yang lain ada yang ingin jadi dokter juga? Tidak. Jihan. Nah, mengapa Bapak menanyakan cita-cita kalian? Karena tujuan pembelajaran kali ini akan berfokus pada cita-cita yang kalian miliki. Nah, agar kalian lebih memahami tentang apa yang kalian cita-citakan, sekarang kalian simak video tentang mengenal cita-cita dan pekerjaan berikut ini. Hai teman-teman, saya Kulu. Ikuti terus serial Kulu ya. Senja ini, Kulu sedang menonton TV dengan ibunya. Di sekolah tadi pagi, Ibu Maleo bercerita kalau besok akan membahas cita-cita. Kulu penasaran apa itu cita-cita. Lalu apa ya cita-cita itu? Yuk kita simak percakapan antara Kulu dengan ibunya. Ibu, apa itu cita-cita? Cita-cita? Iya, cita-cita. Tadi pagi Bu Maleo bilang kalau besok akan membahas cita-cita. Cita-cita adalah sesuatu yang ingin kita raih saat besar nanti. Misalnya, ingin menjadi guru seperti Ibu Maleo, menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang atlet olahraga. Oh, seperti itu. Lalu atlet olahraga itu apa, Ibu? Atlet olahraga adalah pemain olahraga profesional. Jadi dia bermain olahraga untuk perlombaan sehingga mendapatkan hadiah. Oh, berarti cita-cita Kulu ingin menjadi atlet badminton. Yeay! Beri salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Sekolah Ibu Maleo dimulai. Anak-anak duduk dengan rapi. Mereka telah siap dengan pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar. Siapa yang bisa baca ini? Saya, Ibu. Iya, Pigni. Cita. Cita-cita, Ibu. Benar. Lalu ada yang tahu apa arti cita-cita? Kulu yang tadi malam telah bertanya pada ibunya langsung mengangkat tangan. Saya tahu, Ibu. Iya, Kulu. Cita-cita adalah apa yang kita inginkan saat kita telah besar nanti. Wah, benar. Kulu pintar. Anak-anak, cita-cita adalah apa yang kalian inginkan saat sudah besar nanti. Banyak sekali cita-cita, misalnya menjadi dokter seperti yang Pigmi bilang kemarin, atau menjadi guru seperti ibu. Menjadi atlet olahraga juga cita-cita.
Misalnya seperti Kulu yang ingin menjadi pemain badminton, Surili yang ingin menjadi pelari, atau seperti Lansky yang ingin menjadi pemain catur. Ibu Maleo kini sudah tahu cita-cita beberapa siswanya. Lalu siapa ya yang belum mengungkapkan cita-citanya? Siapa ya yang belum? Oh iya, sekarang ibu ingin tahu apa cita-cita Mantul. Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Wah, kenapa Mantul ingin menjadi tentara? Kalau saya jadi tentara, maka saya bisa melindungi desa Huhu dari serangan musuh. Saya bisa menjaga keamanan desa ini. Wah, hebat! Menjadi tentara adalah pekerjaan mulia, siap menjaga negara dengan jiwa dan raganya. Sekarang, apa cita-cita si Kura? Saya ingin menjadi pemadam kebakaran, Bu. Wah, hebat! Pemadam kebakaran juga cita-cita yang mulia, karena kita bisa membantu memadamkan api, seperti rumah yang terbakar atau hutan yang terbakar. Ibu Maleo melanjutkan penjelasan mengenai cita-cita. Kali ini Ibu Maleo meminta anak-anak untuk menebak gambar. Cita-cita haruslah hal yang baik. Kita tidak boleh bercita-cita menjadi orang yang jahat, seperti mencuri atau merusak barang milik orang lain. Cita-cita haruslah bermanfaat, terutama bermanfaat bagi keluarga kita, orang lain, atau bagi bangsa dan negara kita. Coba tebak gambar apa ini? Itu adalah masinis. Masinis tugasnya adalah menjalankan kereta api. Hebat sekali. Kalau ini apa? Itu adalah astronot. Dia bekerja menangkap alien. Ini memang benar gambar astronot, tapi pekerjaan astronot bukan menangkap alien. Astronot bekerja meneliti benda-benda luar angkasa seperti planet dan bulan. Ibu, cita-cita saya ingin jadi astronot saja. Saya tidak ingin menjadi pelari. Kenapa, Surili? Saya ingin ke planet merah yang sering saya lihat. Jika Surili ingin menjadi astronot, maka Surili harus belajar dengan tekun. Surili tidak boleh bermalas-malasan. Begitu juga cita-cita yang lain, menjadi dokter, masinis, pemain badminton, dan lain-lain. Kalian harus tetap belajar dengan tekun dan berlatih dengan gigih. Baik, Ibu. Sekolah telah usai. Anak-anak seperti biasa bermain bersama di rumah Surili. Kali ini mereka akan bermain apa ya? Teman-teman, kita bermain apa hari ini? Petak umpet? Petak umpet, jangan nanti Kulu tidur lagi. Atau bermain lari mundur ke belakang? Hihi. Seperti Surili. Bagaimana kalau kita bermain tebak-tebakan cita-cita? Baiklah, ayo kita mulai. Anak-anak duduk melingkar. Mantul mulai menghitungnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Penulis. Pelukis. Penjahat. Kata Ibu Maleo, kita tidak boleh menjadi orang jahat. Kalau begitu, saya ingin menjadi pelaut. Anak-anak terlihat sangat senang sekali bermain tebak-tebakan. Mereka adu cepat menjawab cita-cita dengan huruf yang terpilih. Jadi, apa cita-cita teman-teman? Sampai jumpa di serial Kulu selanjutnya.
Nah, sekarang kalian buka buku paketnya, buka yang tema 6 ya. Kita akan membahas yang subtema 1. Sekarang kalian amati gambar yang ada pada buku tersebut. Kemudian kalian baca keterangan yang ada di bawahnya. Nah, setelah itu kalian masing-masing dengan teman sebangku kalian saling menanyakan cita-cita kalian. Kemudian tulis cita-cita teman kalian di buku kalian masing-masing. Sudah? Berarti sekarang kalian sudah mengetahui ya apa yang kalian cita-citakan. Nah, sekarang kalian amati gambar profesi yang ada pada halaman selanjutnya. Kemudian masih dengan teman sebangku kalian berdiskusi atau bertanya jawab tentang nama profesi dan kegiatannya. Setelah bertanya jawab, kalian tuliskan jawaban kalian pada buku kalian masing-masing. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian sebuah puisi yang berjudul Cita-Citaku. Silahkan kalian renungan dulu, baca dulu dalam hati. Kemudian sambil dipikirkan kira-kira bagaimana nih intonasi yang tepat dalam mendeklamasikan puisi tersebut nantinya. Kemudian kalian selain itu juga harus memikirkan apa sih yang menjadi ciri-ciri dari puisi tersebut. Sekarang Bapak beri waktu 10 menit, kalian pikirkan sambil baca dalam hati kira-kira intonasi yang tepat untuk puisi tersebut apa, kemudian nanti kira-kira yang menjadi ciri-ciri puisi adalah bagaimana, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian bergantian maju mendeklamasikan puisi yang kalian baca tadi sambil setelah itu memaparkan kira-kira apa yang menjadi ciri-ciri puisi. Oke, sekarang kalian maju bergantian. Coba tadi yang sudah maju mendeklamasikan puisi, sekarang tuliskan di depan apa yang menjadi ciri-ciri puisi. Oke. Nah, rata-rata sudah benar dalam menuliskan ciri-ciri puisi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian buka di halaman selanjutnya. Di situ dipaparkan ciri-ciri puisi yang benar. Sekarang kalian buka buku paketnya halaman 67. Kalian baca dan pahami teks informasi tentang cita-cita mulia menjadi seorang dokter hewan. Nah, sekarang kalian amati beberapa gambar pertumbuhan hewan peliharaan yang ada pada buku kalian masing-masing. Nah, bagaimana pertumbuhan hewan yang ada pada buku kalian? Ada yang mau menjawab? Bagaimana pertumbuhan hewan, misalnya kambing, pada kambing, bagaimana pertumbuhan hewannya? Dari kambing lahir semakin besar tumbuh menjadi kambing dewasa. Oh iya, bener ya. Jadi dari kambing yang lahir kemudian beranjak semakin besar jadi kambing dewasa. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Berhubung ini jumlah muridnya ada 20, jadi Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok ya. Kalian akan bermain bersama kelompok kalian. Nah, sekarang Bapak akan memberikan masing-masing kelompok beberapa gambar pertumbuhan hewan. Jadi, seperti yang kalian telah baca tadi, pertumbuhan hewan dimulai dari hewan yang masih kecil, baru dilahirkan, kemudian beranjak semakin dewasa, semakin besar, kemudian hingga menjadi hewan yang dewasa. Nah, pola permainannya, kalian masing-masing kelompok harus berlomba menyusun urutan pertumbuhan hewan dari yang kecil sampai yang besar secara cepat. Kelompok yang paling cepat dan tepat adalah pemenangnya. Nah, sekarang kalian silahkan berdiskusi bersama kelompok kalian untuk menyusun rangkaian pertumbuhan hewan yang benar. Nanti kelompok yang paling cepat langsung tunjuk jari untuk angkat tangan dan maju ke depan kelas untuk mempresentasikannya. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai coba angkat tangan dan silahkan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan proses pertumbuhan hewan yang benar.
Untuk kelompok yang belum maju, silakan kalian simak dan diskusikan dengan kelompok kalian apakah presentasi yang teman kalian lakukan di depan kelas ini benar atau tidak. Nah, sudah maju semuanya ya. Jadi rata-rata sudah benar dalam menyusun pertumbuhan hewan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah kalian harus disiplin dalam mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Kalian harus tekun dalam belajar, harus mengikuti pelajaran dengan niat. Kalian harus datang tepat sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian untuk cita-cita sendiri ada banyak macam ya. Dari kalian sudah belajar mengenai macam-macam profesi dan kegiatannya. Nah, salah satunya ada profesi tentang dokter hewan. Nah, dalam cerita yang tadi kalian baca juga terdapat materi tentang pertumbuhan hewan yang benar. Tadi misalnya dari apa? Dari hewan tersebut dilahirkan, kemudian beranjak menjadi anak-anak, kemudian beranjak hewan menjadi hewan yang dewasa. Baik, dari pelajaran hari ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak, kalian buka halaman 102, kalian kerjakan soal evaluasi untuk lebih mengasah pemahaman kalian tentang materi hari ini. Nah, sudah jelas ya dengan tugasnya? Atau ada yang masih ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Ada yang belum jelas? Baik, jika tidak, untuk menutup pelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Silahkan berkemas dan boleh pulang ke rumah kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.